Bismillahirrahmanirrahim. Hisham bin Urwah meriwayatkan daripada ayahnya, di mana ia berkata, tertulis dalam hikmah, terkutuklah orang yang mengutuk ayahnya, terkutuklah orang yang mengutuk ibunya. Yang dimaksud dengan seseorang mengutuk ayahnya atau mengutuk ibunya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang menjadikan ayah atau ibunya dikutuk oleh orang lain, sehingga seolah-olah ia mengutuk langsung ayah atau ibunya. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, inna min akbariz dzambi ay yusabbar rajulu walidayhi. Qila wa kaifa yasubbu walidayhi ya Rasulullah? Qala yasubbu abar rajuli fayasubba abahu wa yasubbu ummahu fayasubba ummahu. Sesungguhnya di antara dosa besar adalah bila seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah seseorang mencaci maki kedua orang tuanya? Ya Rasulullah, bagaimanakah seseorang itu mencaci maki kedua orang tuanya? Maka beliau bersabda, seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, maka orang lain itu mencaci maki ayahnya kembali. Ia mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain mencaci maki ibunya kembali. Jadi kadang-kadang tidak selamanya perbuatan yang kita laksanakan kita pikir bahwa perbuatan itu tidak membahayakan. Kita tahu dalam agama kita bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu dianjurkan. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu sangat dianjurkan. Sehingga kita tidak mau menyakiti fisiknya. Kita sebagai anak tidak mau menyakiti hatinya, tidak mau melukai perasaannya. Begitu kita prinsip sebagai seorang anak, di mana kita sadar bahwa kita lahir ke dunia ini adalah dengan adanya daripada kedua orang tua kita. Tapi lupakah kita bahwa kita kadang-kadang sering melakukan kesalahan-kesalahan yang kita pikir itu bukanlah kesalahan, padahal itu adalah sebuah kesalahan. Le takalan urang getanyo hananit untuk mencaci maki urang syik getanyo. Banyak kita lihat orang-orang tidak mau mencaci maki kedua orang tuanya, tidak mau mengutuk kedua orang tuanya, tapi padahal perbuatannya itu malah justru membuat orang lain mencaci maki kedua orang tua kita, atau malah mengutuk kedua orang tua kita. Maka Rasulullah mengingatkan dalam hadis beliau, inna min akbariz dzambi, termasuk daripada dosa yang sangat besar adalah seseorang ayasubbar rajulu walidayhi, seseorang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Mencaci maki kedua orang tua termasuk dosa besar. Para sahabat bertanya, wa kaifa yasubbu walidayhi ya Rasulullah? Bagaimanakah seseorang itu mencaci maki kedua orang tuanya wahai Rasulullah? Ya Rasulullah, pakiban urang gecaci maki kedua urang syikopnya. Rasulullah menjawab, yasubbu abar rajuli fayasubba abahu. Dia mencaci maki bapa orang lain sehingga orang lain itu mencaci maki kembali ayahnya. Dia mencaci maki ayah orang lain
sehingga orang lain mencaci maki kembali ayahnya. Itu sama seperti kita sendiri yang mencaci maki ayah kita. Saban lagi tanya tenak ayah ro tu, tak tenak ayah go. Tenak ayah tanya, nyan ke tanya yang sebenarnya yang tenak ayah tanya. Mak tanya hana sadar. Sehingga bagah haju bapa tanya tu roh tak ke ayah go. Punya jaman roh masa anak min yang sering. Anak min jaman. Anak min no ke anak kurang. Yang jika mahaju ayah go. Boleh. Kamu nak tuju ayah go. Wahab. Pakai ke Wahab, ya haji Wahab. Sehingga bengeh orangnya roh dicaci kembali ya katanya. Nyan seolah-olah tanya yang mencaci maki ya dan sendiri. Sehingga gara-gara perbuatan katanya tak caci maki ya go, gebi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus terhindari. Ya, menang. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yasubbu ummahu fayasubba ummahu. Seseorang yang mencaci ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci ibunya. Tanya cacaci mak go. Dibedah go, dicaci mak tanya. Itu sama dengan kita mencaci ibu kita sendiri. Pada saat kita mencaci ibu orang lain, pada saat itu pula kita mencaci ibu kita sendiri. Makanya Rasulullah nepegah dosa yang paling besar adalah seseorang anak yang berani mencaci maki kedua orang tuanya. Secara tidak langsung dia mencaci maki orang tua orang lain, tetapi pada hakikatnya dia mencaci maki orang tuanya sendiri. Makanya nyo harus getanyo warisi kepada anak-anak getanyo. Tak didik anak-anak getanyo, hai anak lun, bek tenak-tenak ayah gop, menyegata tak tenak ayah gop, iyah draw ke itenak lego. Gara-gara gata hai nak mutuah tak tenak ayah gop akan itenak lun, padahal gata hana tak tenak lun, tapi perbuatan gatanya membuat lun ditenak lego. Lun dikutuk lego, lun dilaknat lego. Sehingga gara-gara perbuatan katanya, gata mesti berdosa. Maka tolong anak lun, baik tenak-tenak ya go. Baik tenak-tenak mak go. Tak pegah abang anak menan. Ya, menan orang syik lun. Makanya penting, karena menyahana dabri pendidikan yang laginya rupa kepada sang anak akan berbuat dosa. Sehingga dosanya bukan hanya ke anak gebi, tapi ke gedanya orang syik juga gebi. Bahkan karena dosa yang dilakukan oleh seorang anak tanpa ada pendidikan daripada orang tuanya, maka dosa tersebut selama anak itu belum balik, maka dosa tersebut akan diberikan kepada kedua orang tuanya. Makanya penting, mari sama-sama kita jaga anak kita dan beri pendidikan kepada anak kita. Baik sampai anak kita dilakukan kesalahan. Menancit kita yang karaya-raya. Memang setiap kita golong tente sebagai orang syik, tapi pasti setiap kita sebagai anak. Menyegetanya haik tak pesakit hati orang syik, haik tak tenak orang syik, haik tak caci maki orang syik, maka baik sagai-sagai getanyo tak caci maki orang syik go. Baik sagai-sagai getanyo tak tenak orang syik go. Mudah-mudahan nyo menjadi pelajaran bagi getanyo bersama. Wallahu a'lam bissawab.